Kita mengucap syukur sehat semuanya ya dan langsung aja karena ini Bang Aswar udah masuk. Jadi sesuai yang kemarin ya Mbak Sani, kita akan berbicara tentang klinis untuk Mbak Sani. Kita udah lama banget nggak dengerin sharingnya Mbak Sani dan apa aja yang dialamin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bang Aswar boleh dibuka. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Malam ini kita masih bersama Mbak Sani ya. Iya Bang. Suaranya jelas nggak sih? Jelas, jelas banget. Jelas tapi agak Gelegar kecil gitu. Ya nggak sih? Kalau ini jelas nggak? Menggema malah. Oh, menggema. Oke. Kalau ini? Ya, gitu. Nah, ini cocok. Oke. Ya, monggo Mbak Sani, kita mau bahas apa nih? Agak memalukan juga sih kalau cerita gini Kak. Bang. Apa itu? Udah cerita aja. Cerita aja ya, lepas aja ya. Anggap berapa orang nih peserta itu adalah hanya bayang-bayang kelabu aja. Atau gini loh. Gimana Bang? Gini loh Mbak Sani. Saya mau ceritain teman saya nih, inisialnya S gitu. Nggak jadi diri sendiri atau Bang? Iya, nggak apa-apa kan. Saya mau ceritain teman saya gitu, inisialnya S gitu. Ya udah nggak apa-apa, pakai langsung aja ya. Jadi lanjut ya kan seperjalanan kita selama di sesama ini Bang. Kurang lebihnya teman-teman mungkin udah ada yang awal gitu kan. Jadi memang kondisi ya saat ini maksudnya dalam rumah tangga gitu, hubungan sama ayahnya anak-anak ini kan memang sampai sekarang belum ketemu titik temunya Bang, karena memang beberapa kali kan ya Sani udah coba ke keluarganya memang ya wajar lah lebih membela dia gitu kan. Ya itu mungkin dari sisi keluarga sedarah sekandung is oke lah, aku nggak bisa pungkiri gitu kan Bang. Terus aku coba lah lewat keluargaku sendiri gitu. Sebenarnya harapanku paling nggak mereka bisa menengahi, karena daripada aku yang masih begini-begini terus kayaknya nggak ada yang backup aku gitu loh Bang. Aku merasa nggak disupport gitu. Kalau aku sih memang udah langsung kayak apa ya, memang kondisi orang tua kan memang nggak bisa diharapkan untuk ke kakak-kakak istilahnya kakak mama gitu yang istilahnya aku anggap neneknya mereka gitu juga udah nggak ada, udah habis gitu. Jadi paling nggak ke kakak-kakak sepupu, ke kakak kandung gitu kan, ke kakak ipar juga malahan gitu. Tapi mereka ya memang lebih banyak bilang sabar gitu. Sampai pada suatu titik itu kemarin pas waktu mereka datang itu aku sampai bilang apa kita cari ustadz ya yang bisa kayaknya nengahin gitu loh. Maksudnya ini mau dibawa gimana, karena kan aku nggak cuma berdiri sendiri Bang untuk jalan ke depan ini, karena 5 orang ini dibuntut yang jadi buntut aku ini kan aku harus mikirin, nggak bisa kayak tutup mata cuman karena sebatas cinta apalah gitu kan Bang. Terus akhirnya mereka bilang suatu saat nanti dia akan tobat gitu loh Bang, kayak dikasih hidayah gitu. Tapi nggak tahu umur gitu loh Bang. Mungkin umurku yang duluan atau siapapun gitu. Aku kan nggak bisa bilang ke anak-anak mereka juga sabar ya. Kalau lapar sabar gitu kan nggak mungkin gitu kan. Orang lagi lapar disuruh sabar kan nggak mungkin gitu. Terus akhirnya cuman yang kayak gitu ngambang. Akhirnya keputusan yang kayak gini itu ngambang gitu, karena aku mau kelarin selesai dan jalan hidup baru pun jadi kayak setengah-setengah Bang. Nanti kalau aku jalan duluan, aku dianggap istri yang nggak benar istilahnya kayak gitu kan, pandangan orang gitu, dengan notabene mereka nggak tahu kondisi sebenarnya gitu. Sampai aku yang bikin nyesek juga tuh, ada tetangga datang kan, tunggu mama lagi sudah ya. Nah,
Eh, bentar sama Teteh. Bentar Bang. Terus sampai sampai ada di sama Teteh di depan. Iya. Sampai ada tetangga datang mampir main gitu ya sambil bawa bingkisan gitu Bang, sambil ngomong gini, tadi itu anak-anaknya dikasih makan dong gitu. Aku nyeseknya di situ Bang, sampai tetangga itu sampai datang ngasih tahu itu gitu. Sebenarnya aku pengen teriak, kalau ngomong tentang makan tuh jangan ke ibunya, ke bapaknya gitu. Ya memang kayak Bang bilang kemarin itu, kayak malu gitu loh. Kayak aku kemarin tuh bilang sama Mbak Ida, mau bahas yang tentang dipermalukan gitu loh Bang. Terus itu satu gitu. Jadi waktu itu kan aku mikir, aku sambil jaga mereka, aku paling nggak untuk masa tua aku ada orang yang nemenin aku sama mereka gitu Bang di sini gitu. Aku nggak peduli sih backgroundnya kayak apa gitu kan. Terus kalau kakak sepupu aku ini bilang kemarin mesti dipastiin orangnya gitu, jangan sampai nanti kejadian lagi kayak sekarang gitu kan. Terus cuman itu memang ada pernah 1 tahun ini deket sama satu orang Bang, yang jaga pesantren di Garut gitu kan. Gimana ya memang gitu, karena kondisi aku di sini, aku juga tahu diri Bang, apa dia kan masih lajang gitu ya, masih lajang. Terus dapetin aku yang dengan anak 5 itu kayak aku merasa pantas gak sih gitu Bang. Jadi kemarin itu sempet yang kuliah TBP yang Abang bilang rasa kesayaan itu apa nggak pantas, nggak layak, itu memang harus dinafikan kan gitu. Aku sampai nyatet gitu gimana cara menafikannya gitu Bang, biar kembali lagi ke ilah ilallah gitu Bang. Itu sih kayaknya dua itu aja sih Bang yang lebih nyesek lagi sekarang lagi aku rasain gitu Bang. Oke. Minum dulu. Iya. Iya ada Bang. Ya ternyata cuma acting. Yang di sini udah pada nangis nih. Ternyata kamu cuma acting. Ternyata acting gitu ya. Enggak Bang, enggak. Aku minum dulu. Oh enggak acting, asli itu. Oh, kirain cuma kalau buka kamera gelap Bang di sini. Lampu kamar mati. Enggak ada yang bisa gantiin Bang. Udah ada setahun ini Kak lampu kamar mati. Minta tolong sama suami enggak mau iniin. Enggak mau benerin. Aku kalau misalnya manggil orang, misalnya entah satpam atau siapa, bisa oke Bang. Aku cuma takut aja kata orang, ih si Sani bawa laki-laki ke dalam. Itu aja sih yang aku takutin Bang. Itu omongan orang gitu loh. Masa iya Pak RT aku suruh ke sini kan? Enggak mungkin juga gitu. Kemarin aku udah ngomong sama si Teteh, bilangin sama Ayah itu kamar belakang tuh lampunya mati sama teras belakang gitu. Gak mau dia benerin ya Bang. Kamu tinggal di planet mana sih? Masa semencekam itu gitu? Aku kalau bisa naik Bang. Aku kalau bisa maksudnya naik. Maksudnya kalau semencekam itu gitu, misalnya minta tolong apa Pak RT gitu kan? Kamu nanti kamu nanti ke masjid gitu, Pak RT di rumah, kamu ke masjid gitu. Ya, kan? Ninggalin dia gitu ya, kalau udah selesai kuncinya taruh di bawah keset kaki gitu ya. Ya, gitu. Ya lanjut Bang, lanjut. Oke. Kamu masih di mana tuh? Citerep ya? Di Cibinong Bogor. Oh Cibinong gitu ya. Kirain Citerep. Oke ya. Saya tertarik dengan apa itu sabar gitu ya. Jadi kebanyakan orang itu keliru loh memahami kata sabar gitu. Kebanyakan orang, padahal sabar itu kan bahasa ini ya, bahasa di agama begitu. Kalau bahasa filsafatnya, sabar itu artinya merangkul logika kontradiktif gitu.
sabar itu artinya merangkul logika kontradiktif. Logika kontradiktif itu seperti apa sih? Logika kontradiktif itu adalah kalau logika anti kontradiktif, kita coba garis ya. Ada logika anti kontradiktif atau logika positivistik, itu sama tuh. Ada logika kontradiktif. Jadi logika positivistik itu artinya sesuatu dia harus berkepastian gitu. Harus fix. Berkepastian. Sementara logika kontradiktif, namanya juga kontradiktif, tidak berkepastian gitu. Atau belum berkepastian. Jangan tidak, belum berkepastian. Jadi sabar itu artinya belum berkepastian ini. Kata sabar itu kan dia artinya melihat masalah itu pada posisi semi problematis. Dalam posisi semi problematis. Kontradiktif, dalam posisi kontradiktif. Semi problematis. Dalam kurung kontradiktif. Misalnya, itu kan kehidupan ini kan dia selalu kontradiktif. Sebagaimana sifat cahaya, dia bersifat sifat cahaya itu kan ya kontradiktif. Sebagai gelombang sekaligus sebagai partikel. Jadi yang mana dong kepastiannya? Ini kan begitu kalau anti kontradiktif. Ya memang begitu. Yang mana yang pasti nih? Gelombang atau partikel cahaya itu? Iya. Kehidupan itu selalu begitu. Itu namanya logika kontradiktif. Jadi logika kontradiktif itu menerima kenyataan kehidupan gitu. Bahwa ya betul itu ada masalah, tetapi di balik itu ada hikmahnya untuk diri saya gitu. Jadi tidak mengingkari masalahnya gitu. Tetapi juga tidak mengingkari hikmahnya. Sabar itu mampu melihat potensi gitu ya. Potensi sebagai partikel, potensi sebagai gelombang. Itu sabar itu begitu. Jadi sabar itu sebuah posisi kontradiktif. Kan seperti itu. Lalu setelah kamu mengerti bahwa ini adalah kontradiktif, kehidupan itu selalu begitu kan. Ya manusia, iya betul dia bermakom ketubuhan, tapi juga dia bermakom ketuhanan gitu. Kontradiktif. Terus pastinya gimana? Ya terserah. Tahu pada akhirnya itu yang akan memilih untuk mengaktualkan yang mana. Kalau kamu lihat itu adalah masalah 100%, ya sudah. Itu sudah berkepastian sebagai masalah 100%. Itu bukan sabar kalau kayak begitu. Sudah positif. Sudah berkepastian. Sudah ingkrah kalau bahasa hakimnya tuh. Ya kan?
Jadi ya ini kita perbaiki dulu konsep kita tentang kata sabar gitu. Kadang-kadang itu sabar itu kita pahami sebagai sesuatu yang menerima yang sudah berkepastian. Itu bukan sabar gitu. Sabar itu kalau masih dalam posisi semi problematis, kita belum memutuskan keberpastiannya apa gitu. Itu namanya sabar. Ini adalah keadaan problematis. Saya enggak, itu keadaan sabar. Setelah bersabar, lalu kamu harus memilih kan pada akhirnya. Memilih apakah mau berpihak pada masalahnya atau mau berpihak pada hikmahnya. Kalau yang kayak tadi itu kamu sudah berkepastian gitu bahwa suami saya ini selamanya akan begini. Itu bukan sabar tuh. Itu bukan sabar. Itu kamu sudah memastikannya, sudah positif. Sudah positif. Kalau sudah positif, tidak perlu sabar. Sudah pasti kok. Tinggal kamu kabur atau ya sudah positif kok. Sudah positif. Kamu kabur atau tetap di situ. Tapi itu sudah positif di sisimu gitu. Sudah positif. Sudah berkepastian bahwa suami saya tidak akan pernah berubah. Mau tunggu sampai kapan? Artinya sudah positif itu. Tidak ada lagi peluang untuk hikmah di sana. Dari sisimu. Dari sisimu. Dari sisimu. Dan kamu sudah mengambil keputusan bahwa dia adalah partikel. Ya sudah, dia akan jadi partikel selamanya. Kalau dia adalah gelombang, dia akan jadi gelombang selamanya. Tapi bahwa keadaan itu kontradiktif. Pilihan mulai yang menjatuhkannya itu. Kan takdir jala kan begitu konsepnya. Gitu ya. Kamu yang memutuskannya. Itu soal apa kita koreksi dulu ya soal sabar begitu. Jadi sebenarnya kalau kamu saya sudah berkeputusan, kamu hanya takut memperlihatkan keputusanmu ke orang banyak. Kamu hanya takut, bukannya apa? Kamu takut, ketakutan dengan keputusanmu gitu. Bahwa suami itu nggak bisa diharapkan. Selesailah sudah itu. Kamu sudah memutuskan. Itu nggak bisa diterapkan kata sabar gitu di situ. Putuskan dan jalani gitu loh keputusanmu. Itu kalau bahasa Inggrisnya be courage gitu ya. Jadi kamu berani gitu. Walaupun seluruh dunia bilang bahasani orang yang tidak baik, oke nggak apa-apa, aku jalani keputusanku kok. Apa lo, kan gitu aja Mbak Sani. Ya kan? Apa lo? Hah? Ya begitulah. Jadi yang saya lihat justru Mbak Sani di situ tuh memperlihatkan ketakutan terbesarnya gitu. Kamu nggak mampu melampaui ketakutan terbesarmu. Apa ketakutan terbesarmu? Nggak disetujui banyak orang. Gitu. Nggak disetujui banyak orang. Atau dalam hal ini sebenarnya kamu ingin orang lain yang memutuskan nasibmu. Takut memutuskan nasibmu gitu. Bahwa jangan sampai kayak di sinetron nih. Setelah saya putuskan selesai, ya Allah dia datang bawa Alphard. Ya, seperti itu. Jadi justru kalau dari cerita tadi itu saya melihat itu gitu. Kamu tidak menjalani konsekuensi dari
keputusanmu gitu. Kamu tidak punya keberanian gitu untuk menyatakan keputusanmu. Itu poinnya. Jadi kamu terlalu banyak tergantung. Rasa kesayanganmu itu kamu banyak gantungkan pada di luar rasa kesayanganmu gitu. Pokoknya nggak tahu ini salah, nggak tahu ini benar gitu. Yang jelas saya sudah memutuskan gitu. Udah. Kalau keputusannya salah ya saya belajar lagi besok itu aja. Ini Mbak Sani harus hatam nih sama Mas Didu gitu. Pokoknya niat dulu aja bahwa besok akan saya diet. Kalau gagal diet nanti besok niat lagi. Harus berani, ya harus berani. Seperti itu. Nggak boleh apa ya? Bukan nggak boleh ya. Mbak Sani harus keluar dari ketakutan untuk menerima konsekuensi dari rasa kesayangannya. Jadi Mbak Sani memutuskan sendiri itu adalah konsekuensi dari kebersayaanmu gitu. Konsekuensi dari kebersayaanmu. Dan memang di dalam keputusan itu juga ada sifat kontradiktifnya. Bisa itu membuatmu tambah buruk, juga bisa membuatmu tambah sukses. Kayak gitu. Jadi kamu pertama tuh terima dulu sifat alami kehidupan yang bersifat kontradiktif. Ini udah ketemu juga nih abang-abang yang dia pengurus pondok atau apa? Apa Mbak Sani? Pesantren. Pesantren Darul. Iya, maksudnya pengurus itu apa yang punya atau marbot di pesantren gitu maksudnya? Yang punya. Oh, yang punya gitu dong, yang punya. Kenapa ragu-ragu sih? Bulatkan tekadmu. Itu makanya Bang, kayak ada rasa nggak layak gitu untuk orang kayak gitu Bang. Ya. Oke. Ya itu perasaan tidak layak gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu dijodohin gitu, nggak apa-apa gitu ya. Dijodohin sama dia gitu. Ada orang yang jodohin gitu. Yang jodohin kamu Pak Ustadz gitu. Maksudnya dijodohin sama siapapun atau sama satu orang yang udah aku kenal? Nggak, yang itu. Jadi kamu itu bukan keputusan, tapi itu hasil perjodohan misalnya. Kamu lebih nyaman yang mana? Kalau dijodohin sama orang yang kita suka, ya pasti mau, Bang. Iya, artinya sebenarnya itu kamu nggak mau bertanggung jawab terhadap rasa kesayanganmu. Saya ikut aja keputusan rasa kesayaan orang lain gitu. Ketika kamu putusin sendiri, saya pantas nggak ya? Tapi kalau kita tadi kejodohin, ya suka lah Bang. Suaranya sampai. Mestinya memang pilihanku sendiri. Nggak ada masalah mau dijodohin atau enggak gitu kan? Ya enggak, kalau dijodohin maka malah aku nggak mau. Kenapa aku mengikuti keputusan dari rasa kesayangan orang lain gitu? Justru ya inilah saya gitu. Apapun kata dunia misalnya, terserah mereka, tapi inilah keputusan dari rasa kesayanganku gitu. Seperti itu maksudnya itu. Jadi kamu jangan, itu justru kamu meragukan rasa kesayanganmu sendiri kok. Kamu tidak ingin berkesayaan sendiri. Kamu masih belum konkret rasa kesayaan. Kamu juga nggak mau mungkin punya rasa kesayangan sendiri. Kenapa? Kalau kamu berkesayaan sendiri, kamu harus menjalani hidupmu yang penuh kontradiktif. Dan itu berarti kamu harus terus-menerus memutuskan. Kamu harus menjalani kehidupan yang penuh kontradiktif itu seumur hidupmu. Dan kamu akan terus belajar untuk
menerima serial akibat dari pilihan-pilihan atas situasi yang kontradiktif itu kan. Itu loh. Jadi ya seperti itu gitu. Jadi kamu jangan berharap orang lain yang akan menjodohkanmu itu senang gitu. Ini kan pilihan orang. Ini kan bukan aku yang minta ya Allah, tapi ini kepala RT yang menjodohkanku. Ya kan? Ya itu kamu ada problem di situ. Kamu masih takut dengan konsekuensi dari berkesayaan itu gitu. Justru itu kamu nggak pantas punya rasa kesayaan aslinya loh. Kamu nggak pantas. Aku nggak pantas punya rasa kesayaan. Justru itu penolakan pada rasa kesayanganmu sendiri. Yang itu terperagakan secara sosial menjadi bahasa aku anaknya 5, di sana masih jomblo. Itu kan versi sosialnya saja. Pada kenyataannya aku nggak pantas punya rasa kesayangan sendiri. Gak usah banyak alasan. Itu aja intinya. Jadi itu proses. Jadi kamu harus, pokoknya itu nggak ada rasa kesayaan kecuali rasa kesayaan. Tuh gitu aja tuh syahadatnya. Biar kamu nggak maju mundur cantik kayak setrika. Pokoknya nggak ada kesayaan. Jadi nggak ada yang kamu harapkan suamimu mau sukses, mau balik nggak. Ini rasa kesayanganku sendiri. Nggak ada urusan dia mau balik, terserah. Ini adalah serial akibat dari rasa kesayanganku gitu. Dengan anak-anak 5. Gitu dulu mestinya tuh. Jadi nggak usah dipikirin rasa kesayangannya suami. Itu justru mengaburkan rasa kesayanganmu. Nggak usah dipikirin. Halo Mbak Sani. Iya Bang. Iya. Coba ucap dulu. Pokoknya tidak ada rasa kesayaan kecuali rasa kesayanganku. Titik. Pentingnya 3. Yang ada hanya rasa kesayanganku. Oh bukan begitu. Itu itu kalimat terbuka itu. Tidak ada rasa kesayangan yang lain kecuali rasa kesayanganku, langsung tutup. Nafikan dulu yang lain. Coba jangan langsung diulangi. Tidak ada rasa kesayangan orang lain, yang ada hanya rasa kesayangan diriku sendiri. Ya sudah selesai, astagfirullahaladzim. Ingat itu ya. Jangan bawa rasa kesayangan orang lain. Iya Bang. Itu malah kayak cerita saya di sini. Teman-teman saya dikasih amalan yang muncul neko-neko. Gajah Mada lah, Sunan Kalijogo. Ternyata masalahnya adalah mereka takut untuk mengakui rasa kesayaan mereka. Nggak sanggup. Kenapa? Sekali punya rasa kesayaan, yang sudah nggak ada rasa kesayaan lain. Selesai bola-bola. Seperti itu. Jadi nanti ketika Mbak Sani misalnya ngelihat anak-anak belum makan, teringat bapaknya, nggak ada bapaknya. Hanya rasa kesayaan, kok yang muncul aku selalu mau mencari rasa kesayaan dari bapaknya gitu kan. Nggak ada. Tantanganmu itu. Jadi jangan ragu-ragu gitu. Terus gimana doanya? Gimana? Itulah hidup gitu kan. Itulah hidup yang layak dijalani. Hidup yang semua pengalaman itu pengalaman dalam rasa kesayaanmu. Kan gitu. Mantap nggak nih? Mantap Bang. Jangan nangis-nangis lagi ya. Iya. Apalagi sering nangis. Oh, sedih lagi. Jalani hidup dalam pengalaman rasa kesayaanmu. Mau pahit, mau manis. Sudah ya, beginilah hidup itu. Hidup itu ya seperti dari dulu selalu kontradiktif. Dan hidup ini kita adalah selalu
menerima serial akibat itu kok. Saya kira cukup ya. Nah itu syahadatnya itu. Iya, Bang. Nggak usah nangis-nangis lagi. Iya, Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Makasih Bang Aswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Ya, baik Kak. Oke, tidak ada rasa kesayaan yang lain. Yang ada rasa kesayaanku, dihadapin rasa kesayaan. Oke, terima kasih, seru ya malam hari ini. Ya, go Mbak Sani. Iya, baik. Oke, kita akan lanjutkan minggu depan. Terima kasih kehadirannya malam hari ini untuk teman-teman ya. Ini kenapa ini angkat tangan? Ini sudah close ya, Pak Ahmad. Oke, saya tutup sampai di sini. Tetap monitor di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih Mas Cemim. Terima kasih Mbak Sani. Ya, terima kasih sama-sama semuanya. Terima kasih Pak Jokowi.